semuanya, selamat siang. Sini saya akan menjelaskan apa itu model pengambilan keputusan menurut Robert Despich. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viega Cemerlang Immanuel Sinambela dengan NPM 210110124. Saya dari Grup Manajemen 6D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model pengambilan keputusan dimulai dari latar belakangnya. Berdasarkan pendekatan ilmu manajemen untuk memecahkan masalah, digunakan model matematika dalam menyajikan sistem menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Pada umumnya, model itu memberikan sarana abstrak untuk membantu komunikasi. Bahasa itu sendiri merupakan proses abstraksi, sedangkan matematika merupakan bahasa simbolik khusus. Sehingga di setiap lini kehidupan, kita perlu memikirkan model pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan agar keputusan yang kita ambil menjadi yang terbaik. Yang kedua, ada rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama itu ada rumusan yang terdapat. Pertama, apakah yang dimaksud dengan model pengambilan keputusan? Dan yang kedua, apa saja model-model pengambilan keputusan? Yang kedua, ada tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian model pengambilan keputusan, dan yang kedua, untuk mengetahui dan memahami model-model pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian daripada model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan model, situasi atau sistem yang kompleks itu dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensial dengan tujuan memudahkan pemahaman. Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan model-model pengambilan keputusan menurut Robert Despich, yaitu yang pertama, model matematika. Model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming atau linear and dynamic programming, teori jaringan kerja atau network teori, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula halnya dengan kalkulator dapat juga digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungan saja, bukan sebagai simulator atau tiruan yang memegang peranan penting. Dengan demikian, faktor matematika tetap merupakan faktor penentu yang memegang peranan utama dalam penyelesaian dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Contoh, dalam mekanisme regrouping, pengambilan keputusan matematika sangat tepat digunakan. Untuk menentukan dilakukannya regrouping atau penggabungan sekolah atau tidak perlu dilakukannya regrouping sekolah menggunakan perhitungan matematis. Kedua, model simulasi komputer, yaitu model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan yang sesungguhnya. Misalnya simulasi kokpit pesawat terbang Boeing 747, di mana calon pilot melatih diri melalui kokpit tiruan tersebut. Yang ketiga adalah model permainan operasional. Manusia dapat berperan apa saja dalam suatu model, misalnya dapat berperan sebagai perancang 9 desainer, dapat juga berperan sebagai pemakai, pemberi data. Tetapi dalam model permainan operasional ini, manusia berperan sebagai elemen atau unsur. Di sini manusia digunakan untuk dijadikan objek yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari komputer atau video games. Jadi komputer atau video games menyajikan masalah, kemudian manusia itu yang harus mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah model verbal. Model verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh model verbal yang berupa atau menyangkut birokrasi.
Daun memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. A. Birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administratif substansial. B. Bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh atau full-timers, yang sangat menguntungkan daripada kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi itu. Ini berarti bahwa pada anggotanya sangat terikat pada pekerjaannya. C. Upahnya. Kenaikan pangkatnya dan sebagainya itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. D. Sebagian dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Prestasi kerja para anggota atau karyawan secara tidak langsung juga ikut menentukan pasaran hasil organisasinya atau perusahaannya. Yang kelima adalah model fisik. Model ini merupakan serangkaian keputusan dalam program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks, di mana bagian-bagian mana yang dapat dilakukan secara serentak dalam arti tidak usah beruntun, dan bagian-bagian mana yang harus beruntun menunggu bagian tertentu harus selesai lebih dulu baru dapat mengerjakan bagian berikutnya. Ini lebih merupakan tugas dan pengambilan keputusan seorang insinyur daripada policy maker. Yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan sederhana, tetapi dapat juga tidak sederhana, sehingga memerlukan model-model pengambilan keputusan yang canggih. Apakah pengambilan keputusan itu membutuhkan rasio, emosi, bahkan kadang-kadang dibutuhkan sesuatu yang rasional. Pengertian rasional di sini mengacu pada prinsip efisiensi. Jika ada tekanan dari kelompok organisasi dan motivasi yang bersifat pribadi dari pimpinan, akan berakibat keputusannya kurang objektif, sehingga tidak menjadi keputusan yang terbaik. Yang kedua adalah saran. Untuk mengambil suatu keputusan, sebaiknya kita memperhatikan berbagai model pengambilan keputusan terlebih dahulu, agar pengambilan keputusan kita itu bisa menjadi lebih baik. Sekian daripada presentasi saya hari ini mengenai model pengambilan keputusan menurut Robert Desprez. Kiranya dengan penjelasan saya ini dapat membantu para pendengar untuk mengetahui apa saja model-model yang diketahui oleh Robert Desprez. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.